Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Wati. Bu Guru doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak kelas 1 yang Ibu Guru sayangi, hari ini kita akan belajar ciri-ciri benda hidup, nilai tempat suatu bilangan, dan lambang Pancasila. Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menulis dan menggambarkan simbol sila keempat Pancasila dengan cara menebalkan garis dengan benar. 2. Setelah membaca, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup dengan tepat. 3. Setelah mengamati teks, siswa dapat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. 4. Dengan gambar dan permainan, siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan yang terdiri atas 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. 5. Setelah mengamati dan melakukan permainan, siswa dapat menuliskan bilangan yang terdiri dari 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita membutuhkan media atau alat pembelajaran berupa 1. Buku siswa, 2. Gambar potongan simbol sila keempat Pancasila. Yang ketiga, media yang digunakan untuk berlatih nilai tempat. 4. Lem dan gunting. 5. Pola dadu berisi gambar puluhan dan satuan. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari tentang ukuran berbagai jenis benda, gerak dasar, berjalan dan berlari sesuai irama tanpa iringan musik, dan mempraktikkan panjang pendek bunyi dengan benar. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah ukuran manusia sejak lahir sampai menjadi dewasa tetap? Tepat sekali, jawabannya adalah tidak tetap atau berubah. Ukuran manusia dari sejak lahir sampai menjadi dewasa adalah berubah, karena manusia adalah termasuk benda hidup, sehingga manusia mengalami tumbuh. Berubahnya ukuran dari manusia sejak lahir sampai menjadi dewasa disebut tumbuh. Sebelum Bu Guru melanjutkan materi berikutnya, agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur yang telah kalian pelajari kemarin. Mari kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, bagaimana? Masih ingat anak-anakku? Pasti kalian sudah lebih hafal dan lebih lancar untuk menyanyikan lagu tersebut. Baiklah anak-anakku, materi berikutnya yaitu tentang ciri-ciri benda hidup yang selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Apa yang kalian lihat atau ketahui tentang gambar yang ada di samping? Ya, yang pertama ada anak burung dan induknya.
Yang kedua, ada bayi dan ibunya. Dan yang ketiga, ada tunas pisang dan pohon pisang. Selanjutnya, bacalah bacaan berikut ini. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak adalah agar benda hidup tetap terjaga kelestariannya. Dengan berkembang biak, jumlah benda hidup akan bertambah banyak. Contohnya, seekor induk ayam yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam adalah keturunan dari induk ayam. Dari bacaan dan penjelasan di atas, cobalah kalian beri tanda kata-kata yang belum kalian ketahui. Apa saja kata-kata yang belum kalian ketahui? 1. Berkembang biak. 2. Keturunan. 3. Memperbanyak. Dan yang keempat, kelestarian. Cobalah kalian mencari informasi tentang kata-kata tersebut. Kalian bisa membaca buku atau bertanya kepada orang yang lebih tahu, seperti ayah, ibu, kakak, atau saudara kalian di rumah. Anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Agar kalian lebih paham, cobalah kalian buat kalimat berdasarkan gambar di samping. Nah, anak-anak, berdasarkan materi yang telah Bu Guru sampaikan dari kemarin dan hari ini, apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar berikut. Mari kita isi titik-titik menggunakan kata yang sudah tersedia. Yang pertama, ada gambar apa? Tepat sekali, gambar kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena... Pinter, kuda disebut benda hidup karena kuda bergerak. Gambar yang kedua, ada induk burung dan anaknya. Aku tahu mengapa induk burung dan anaknya disebut benda hidup. Betul sekali. Induk burung dan anaknya disebut benda hidup karena berkembang biak. Gambar yang ketiga, ada 3 ekor kucing yang berbeda ukurannya. Aku tahu mengapa kucing disebut benda hidup. Bagus sekali. Kucing disebut benda hidup karena tumbuh. 3 ekor kucing tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Kucing yang baru lahir sampai kucing yang sudah dewasa. Jadi, kucing disebut benda hidup karena kucing itu tumbuh. Yang keempat, seekor ulat yang sedang memakan daun. Aku tahu mengapa ulat disebut benda hidup. Pinter! Ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makan. Jika ulat tersebut tidak makan, apa yang akan terjadi? Ya, ulat itu akan mati. Jadi, ulat membutuhkan makan untuk melanjutkan hidupnya. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari ciri-ciri benda hidup. Sekarang, di sekitar kita, selain benda hidup, ada juga benda tak hidup. Seperti yang ada pada gambar di samping.
Gambar di samping adalah simbol Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila keempat dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Nah, gambar kepala banteng adalah benda tak hidup karena tidak mempunyai ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi. Bu Guru ulangi lagi, Pancasila sila keempat dilambangkan dengan simbol apa anak-anak? Ya, kepala banteng. Agar kalian lebih paham apa itu gambar simbol sila keempat Pancasila, kalian menebalkan garis yang ada di buku siswa halaman 40. Anak-anak, setelah kalian menghubungkan dan menebalkan garis pada gambar kepala banteng, warnailah gambar tersebut sesuai simbol sila keempat Pancasila. Kemudian, tulislah bunyi sila keempat Pancasila di bawah gambar kepala banteng. Anak-anak, ayam termasuk benda hidup. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur lebih dari 10. Mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Banyaknya telur ada 47. Telur diletakkan dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Anak-anak, ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi, 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 ada 4 puluhan ditambah 7 satuan. Angka 4 menempati tempat puluhan. Angka 7 menempati tempat satuan. 47 ditulis 47. Kalian perhatikan kembali, ada bilangan 47, lambangnya adalah seperti ini. Dibaca 47. Ya, kalian sudah paham? Lambang bilangan 47 dan cara membacanya. Kalian perhatikan tumpukan balok di samping. Balok yang terdiri dari 10 disebut puluhan. Satu tumpukan balok kita baca 1 puluhan. Nah, gambar di samping ada 4 tumpukan balok. Berarti ada 4 puluhan. Dan balok yang terpisah ada 7. Maka kita membacanya ada 7 satuan. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita peroleh bilangan 47. Ya, 4 puluhan dan 7 satuan. Anak-anakku, apakah kalian sudah paham tentang nilai tempat, puluhan, dan satuan? Cobalah menyelesaikan soal-soal berikut ini. Isilah titik-titik yang ada di bawah gambar.
Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Seperti contoh yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Kemudian, warnailah kotak-kotak sesuai dengan bilangannya. Bagaimana anak-anakku? Sudah selesai kalian mengerjakannya? Marilah kita bahas bersama-sama nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nomor 1, ada angka atau bilangan ditulis 66. 66 ada 6 puluhan dan ada 6 satuan. Jadi, 66 sama dengan 60 ditambah 6. 66 sama dengan 6 puluhan ditambah 6 satuan. Angka 6 yang pertama menempati nilai puluhan. Dan angka 6 yang kedua menempati nilai satuan. Soal yang kedua, ada bilangan 75. Lambang bilangan 75. Dibaca 75. Bilangan 75 ada 7 puluhan dan 5 satuan. Jadi, 75 sama dengan 70 ditambah 5. 75 sama dengan 7 puluhan ditambah 5 satuan. Angka 7 menempati nilai puluhan. Dan angka 5 menempati nilai satuan. Soal yang ketiga, bilangan 89. Ditulis atau dibaca 89. Lambang bilangan 89 dibaca 89. 89 sama dengan 80 ditambah 9. 89 sama dengan 8 puluhan ditambah 9 satuan. Angka 8 menempati nilai puluhan. Angka 9 menempati nilai satuan. Jadi, pada bilangan 89 ada 8 puluhan dan 9 satuan. Nah, sudah selesai kita membahas. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah benar? Ya, selamat. Kalian memang anak-anak yang cerdas dan pintar. Anak-anak, setiap hari kita bermain. Kita bisa bermain sambil belajar. Alat permainan kita adalah termasuk benda tidak hidup. Mari kita bermain menggunakan dadu. Dadu adalah benda tak hidup. Aneka jenis permainan di sekitar kita termasuk benda tak hidup, seperti boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah permainan benda tak hidup. Dadu juga termasuk benda tak hidup. Mari kita mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu digunakan untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan. Anak-anak, Bu Guru sudah memiliki pola dadu. Ini adalah pola dadu yang pertama. Dan ini adalah
pola dadu yang kedua. Guntinglah pola dadu tadi sehingga menjadi seperti ini. Setelah digunting, kemudian pola dadu tadi direkatkan dibentuk menjadi dadu. Seperti ini. Ini adalah dadu bilangan puluhan. Semua sisinya berisi gambar tumpukan balok puluhan. Ini adalah dadu satuan. Setiap sisinya bergambar kotak satuan atau jumlahnya kurang dari 10. Ada 6, 1, 5, 2, 4, dan 3. Anak-anak, setelah membuat dadu, lakukan permainan berikut ini. Lakukanlah permainan ini bersama anggota keluargamu di rumah, bersama ibu, ayah, atau kakak kalian. Siapkan dadu yang sudah kalian buat, yaitu dadu puluhan dan dadu satuan. Tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu-dadu tersebut. Lemparkan kedua dadu ini secara bersamaan. Anak-anak, setelah kalian melemparkan kedua dadu secara bersamaan, tuliskan bilangan yang tertera pada mata dadu setiap dadu. Ada yang puluhan dan satuan. Tuliskan pada tabel seperti pada buku siswa halaman 45. Lakukan sebanyak 5 kali. Tentu, bilangan yang muncul selama kalian melakukan permainan akan berbeda-beda. Nah, itu akan menambah pemahaman kalian terhadap nilai tempat bilangan puluhan dan satuan. Lemparan pertama. Ada 4 puluhan dan 3 satuan. Menjadi bilangan 43. Lemparan kedua. Ada 2 puluhan dan 3 satuan. Menjadi bilangan 23. Lemparan ketiga. 4 puluhan dan 5 satuan. Menjadi bilangan 45. Lemparan keempat. 5 puluhan dan 2 satuan. Menjadi bilangan 52. Lemparan kelima. 3 puluhan dan 6 satuan. Menjadi bilangan 36. Seperti yang sudah Bu Guru lakukan sebagai contoh, Bu Guru telah melakukan 5 kali melempar 2 dadu secara bersamaan. Yang pertama yang keluar adalah bilangan 4 puluhan dan 3 satuan. Maka ditulis pada tabel bilangan puluhan ditulis angka 4. Dan pada tabel bilangan satuan ditulis angka 3. Lemparan yang kedua menghasilkan bilangan 2 puluhan dan 3 satuan. Maka pada tabel ditulis 2 puluhan dan 3 satuan. Menjadi bilangan 23. Pada lemparan yang ketiga atau percobaan yang ketiga, keluar bilangan pada mata dadu 4 dan 5. 4 puluhan dan 5 satuan. Maka pada tabel puluhan ditulis 4 dan pada tabel satuan ditulis 5. Menjadi bilangan 45. Pada percobaan keempat, keluar mata dadu 5 dan 2.
5 puluhan, dan 2 satuan. Maka ditulis pada tabel puluhan yaitu angka 5 dan pada tabel satuan yaitu angka 2. Nah, pada percobaan yang terakhir atau yang kelima, menghasilkan bilangan 3 puluhan dan 6 satuan. Maka ditulis pada tabel puluhan angka 3 atau bilangan 3 dan pada tabel satuan ditulis bilangan 6. 3 puluhan dan 6 satuan menjadi bilangan 36. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian berhasil melakukan permainan dan percobaan ini? Ya, Bu Guru yakin kalian adalah anak-anak yang hebat sehingga mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Bu Guru. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang nilai tempat bilangan puluhan dan satuan? Ya, alhamdulillah kalian sudah paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa menanyakan kepada Bu Guru. Anak-anak, setelah kalian melakukan kegiatan menggunakan dadu, sekarang lakukan kegiatan yang sama dengan pemain yang berbeda. Misalnya tadi kamu, sekarang tinggal ibu atau ayahmu. Nah, pasti kalian menjadi lebih paham. Anak-anak yang Ibu Guru sayangi, hari ini kita telah belajar membedakan benda hidup dan tak hidup, menyusun gambar simbol sila keempat Pancasila, menemukan kosakata, membuat kalimat, menentukan nilai tempat puluhan dan satuan dengan bermain dadu. Anak-anakku, bagaimana perasaan kalian saat menyusun gambar simbol sila keempat Pancasila? Bagaimana juga perasaan kalian saat menyusun kalimat dan menentukan nilai tempat menggunakan dadu? Ya, pasti kalian senang karena hari ini kita telah belajar sambil bermain. Kita belajar dengan gembira. Anak-anak, untuk tugas-tugas yang telah Bu Guru berikan pada hari ini, silahkan kalian kirimkan melalui WA grup kelas kita. Anak-anak, pelajaran pada hari ini telah selesai. Bu Guru harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya pada esok hari. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selalu pakai masker ketika kalian keluar rumah dan jaga jarak serta hindari kerumunan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.